Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ralen Billy Fidaili. Saya dari jurusan Pendidikan Ilmu Ekonomi kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab soal mata kuliah dasar-dasar pendidikan. Tugas ini disusun guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester atau UTS. Untuk lebih lengkapnya, silakan simak video ini dengan seksama. Oke, langsung saja. Satu, jelaskan apa itu pendidikan dan apa itu ilmu pendidikan. Pada hakikatnya, dalam memahami pengertian pendidikan terlebih dahulu, perlu diketahui dua istilah dalam dunia pendidikan, yaitu pedagogi yang berarti pendidikan dan pedagogia yang berarti ilmu pendidikan. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani pedagogia atau paedos dan agoge yang berarti saya memimpin anak. Berdasarkan asal kata tersebut, maka pendidikan memiliki pengertian seorang yang tugasnya membimbing anak dalam pertumbuhan kepada arah berdiri sendiri serta bertanggung jawab. Ilmu pendidikan merupakan ilmu yang membicarakan masalah-masalah umum pendidikan secara menyeluruh dan abstrak. Ia juga merupakan pemikiran ilmiah yang kritis, metodis, dan sistematis tentang pendidikan. Pendidikan sebagai ilmu bersifat empiris, rohaniah, normatif, historis, teoritis, dan praktis. Soal nomor 2 yaitu jelaskan pendidikan sebagai ilmu pengetahuan dan sebagai sebuah sistem. Pendidikan sebagai ilmu pengetahuan, uraian sistem dan metodis mengenai suatu permasalahan mengenai objek, kerangka konseptual atau teori yang dikaji dan diuji secara kritis oleh para ahli dan bidang yang sama sehingga diterima secara universal. Rangkaian konsep yang saling berkaitan dan berkembang sebagai hasil pencobaan dan pengamatan yang bermanfaat untuk pencobaan lebih lanjut. Pendidikan sebagai suatu sistem. Pendidikan adalah usaha untuk memanusiakan manusia. Pendidikan bermaksud membantu manusia untuk menumbuh kembangkan potensi-potensi kemanusiaannya. Oleh sebab itu, manusia tidak dapat terlepas dari lingkungannya ini lah yang menyebabkan kenapa manusia sangat berkaitan erat dengan lingkungan. Salah satu cara untuk memperoleh gambaran yang lebih mantap tentang pendidikan adalah menggunakan pendekatan sistem. Tujuan dari pendekatan sistem dalam pendidikan sendiri ialah untuk memaksimalkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Soal nomor 3 yaitu jelaskan teori pendidikan klasik. Pendidikan klasik adalah pendidikan yang telah di masa lampau dan dipandang sebagai konsep pendidikan tertua. Pendidikan ini bermula dari asumsi bahwa seluruh warisan budaya seperti pengetahuan, ide-ide ataupun nilai-nilai telah ditemukan oleh pemikiran terdahulu dan pendidikan ini hanya berfungsi memelihara dan meneruskannya dari generasi ke generasi. Ada dua model konsep dan pendidikan klasik. Dari pendidikan klasik, satu, penerealisme, yaitu filsafat penerealisme memandang bahwa situasi ini di dunia dewasa penuh dengan kekacauan dan ketidakpastian, terutama dalam hal moral, intelektual, dan kultural. Dua, esensialisme. Pendidikan ini lebih mengutamakan sains daripada humanitis. Mereka lebih pragmatis. Pendidikan dikatakan dalam mempersiapkan generasi muda untuk terjun
ke dunia kerja, konsep ini lebih berorientasi pada masa sekarang dan yang akan datang. 4. Jelaskan faktor-faktor pendidikan. 1. Faktor tujuan. Kegiatan apapun bentuk dan jenisnya, sadar atau tidak, sadar selalu diharapkan kepada tujuan yang ingin dicapai. Bagaimanapun segala sesuatu atau usaha yang tidak mempunyai tujuan tidak akan mempunyai arti apa-apa. Dengan demikian, tujuan merupakan faktor yang sangat menentukan. Secara singkat dikatakan bahwa tujuan pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. 2. Faktor pendidik ialah semua yang mempengaruhi perkembangan seseorang. 3. Faktor peserta didik. Faktor peserta didik adalah orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Peserta didik sebagai manusia yang belum dewasa merasakan tergantungan kepada pendidikannya. Peserta didik merasa bahwa ia memiliki kekurangan tertentu. Ia menyadari bahwa kemampuan masih sangat terbatas dibandingkan dengan kemampuan pendidikannya. 4. Faktor lingkungan adalah yang meliputi kondisi dan alam dunia yang dengan cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku, pertumbuhan, dan perkembangan manusia. Meskipun lingkungan tidak bertanggung jawab terhadap kedewasaan anak didik, namun merupakan faktor yang sangat menentukan, yaitu sangat besar terhadap anak didik. Sebab bagaimana anak tinggal dalam suatu lingkungan yang disadari atau tidak pasti akan mempengaruhi anak. 5. Faktor alat pendidikan. Yang dimaksud dengan faktor alat pendidikan adalah suatu tindakan atau situasi yang sengaja diadakan dengan tercapainya suatu tujuan pendidikan tertentu. Alat pendidikan merupakan faktor pendidikan yang sengaja dibuat dan digunakan demi mencapai tujuan yang diinginkan. 6. Faktor metode pendidikan. Faktor metode pendidikan ini merupakan interaksi dapat berlangsung baik dan tercapai tujuan. Maka di samping dibutuhkan pemilihan materi pendidikan yang tepat, perlu dipilih metode yang tepat pula. Metode adalah cara menyampaikan materi untuk mencapai tujuan pendidikan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Sekian dan terima kasih.